Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivonidia Panjaitan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Di sini kakak nggak sendiri adik-adik, kakak bersama Kak Resa. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun dan hindari keramaian. Karena dengan begitu, kita dapat menjaga kesehatan dan juga memutus rantai penyebaran virus corona. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa nih Kak yang akan kita pelajari pada video kali ini? Ya nih Kak Resa, kita akan belajar tentang keliling 4 bangun datar dengan menggunakan pendekatan PMR. Apa saja itu Kak? Ada 4 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan yang terakhir lingkaran Kak Resa. Nah, yuk Kak, kita nggak sabar loh Kak untuk berbagi ilmu bersama adik-adik di rumah. Adik-adik tetap ikuti video kakak If dan Kak Resa ya. Nah, pada video kali ini adik-adik ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Kedua, masuk kepada materi. Nanti akan ada kuis nih. Kuis mengenai materi yang akan kakak sampaikan nantinya. Jadi, harus terus dipantau ya adik-adik. Nah, yang terakhir berisikan rangkuman. Rangkuman mengenai pembelajaran kita hari ini. Sudah siap tidak untuk belajar hari ini? Siap dong ya? Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran ya adik-adik. Tujuan pembelajaran kita pada video ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar adik-adik, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran dengan benar. Tujuan kita yang kedua, siswa dapat mencari keliling bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran dengan benar. Nah, Kakak Resa akan berbagi tentang ilmu persegi dan persegi panjang. Sebelum kita belajar, yuk perhatikan apa yang akan Kakak Resa lakukan. Tahukah adik-adik permainan tadi? Pernahkah adik-adik bermain? Engklek adalah permainan yang populer di Indonesia nih adik-adik, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 orang peserta. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap peta-peta yang telah digambar sebelumnya di tanah. Nah, ayo saat Kak Resa menggambar di tanah tadi, bangun datar apa saja yang ada? Ya, benar, persegi dan persegi panjang. Nah, kakak akan membahas keliling persegi dan persegi panjang. Keliling adalah jumlah sisi pada 2 dimensi. Manfaat persegi untuk rekayasa sebuah bangunan memerlukan bangun datar persegi. Dan untuk para ahli dalam membuat pengembangan sains atau ilmu pengetahuan, manfaat persegi itu banyak, mulai dari bagian-bagian pembuatan rumah, berasal dari potongan persegi panjang. Semua alat yang kita gunakan menggunakan persegi dan dasarnya yaitu adalah persegi panjang. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan apa itu ciri-ciri dan sifat persegi dan persegi panjang. Ciri-ciri persegi yang pertama yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. AB sama dengan BD sama dengan CD sama dengan AD. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masing sudutnya adalah 90 derajat.
Yang ketiga, kelilingnya adalah 4 kali sisi. Yang keempat, luasnya adalah sisi kali sisi. Yang kelima, memiliki 2 diagonal sama panjang, yaitu AC dan BD. Yang keenam, memiliki 4 simetris putar. Yang ketujuh, memiliki 4 simetri lipat. Yang kedelapan, memiliki 4 sumbu simetri. Yang kesembilan, hasil perpotongan diagonalnya saling tegak lurus. Yang ke-10, sudut perpotongan setiap diagonalnya adalah 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu sebelah sisi yang berhadapan sama panjang. Ciri-ciri persegi panjang. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang adik-adik. AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masing besarnya 90 derajat, sama dengan persegi adik-adik. Kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 dikali lebar. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Persegi panjang memiliki 2 diagonal sama panjang, AC sama dengan BD. Memiliki 2 simetri putar, memiliki 2 simetri lipat, memiliki 2 sumbu simetri, dan diagonal yang berpotongan tidak saling tegak lurus. Persegi panjang memiliki sudut yang dibentuk perpotongan diagonal bukan 90 derajat ya adik-adik. Sisi yang berhadapan sama panjang. Keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sedangkan persegi panjang, kelilingnya panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Kita masuk kepada contoh soal ya adik-adik. Siti akan mengelilingi lapangan dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Berapakah keliling lapangan yang akan dikelilingi Siti? Ini adalah contoh dari persegi panjang. Kita akan memakai rumus yang kedua, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Lalu kemudian kita masukkan angkanya, yaitu panjangnya 6 meter, lebarnya 6 meter, panjangnya 6 meter, dan lebarnya 6 meter. Jadi kita jumlahkan semuanya, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Berapakah jumlah semuanya? Ya betul, 20. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak If ya adik-adik. Wah, terima kasih Kak Resa untuk ilmunya. Selanjutnya, Kakak If akan menjelaskan mengenai segitiga dan lingkaran. Sebelum Kakak If menjelaskan mengenai keliling segitiga dan lingkaran, Kakak mau bertanya nih, adik-adik tahu kan bagaimana bentuk segitiga? Ayo, coba kita perhatikan sekeliling kita bentuk segitiga apa-apa saja. Nah, Kakak If punya contoh satu yang pasti adik-adik tahu nih, yaitu hanger atau gantungan pakaian. Nah, contoh dari segitiga Kakak ambilnya di sekitar kita yaitu hanger. Segitiga kira-kira apa-apa saja nih adik-adik ciri-cirinya? Iya, memiliki 3 sisi. Coba kita hitung ya. 1, 2, dan 3. Jadi memiliki 3 sisi. Segitiga juga memiliki 3 sudut. Yang mana saja? 1, 2, dan yang terakhir 3. Nah, jadi segitiga memiliki 3 sudut. Benda-benda yang ada di sekitar adik-adik mengenai segitiga. Kita juga punya contoh segitiga lain. Segitiga ada 3 jenis segitiga ya adik-adik. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kita masuk kepada keliling ya adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Resa sudah menjelaskan ya adik-adik, keliling adalah jumlah sisi-sisinya. Nah, tadi sudah ada ciri-ciri atau sifat-sifat dari segitiga, yaitu memiliki 3 sisi. Yang mana saja yang tadi? Perhatikan ayo. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi 3 sisi ya adik-adik. Jadi kelilingnya bagaimana nih Kak If? Kelilingnya
A ditambah B ditambah C. Nah, jadi keliling itu dari awalnya kita start atau mulai akan kembali ke tempat di mana kita semula ya, keliling. Mulai dari sini, kita mulai dari sini saja nih. Kelilingnya dari sini, setelah kita berjalan kembali ke tempat semula. Jadi rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kita masuk kepada manfaat segitiga ya adik-adik. Manfaat segitiga itu banyak ya adik-adik. Salah satunya membantu meringankan beban karena memiliki sisi miring. Manfaat segitiga juga yang kedua untuk mengalirkan sesuatu agar tak tertampung adik-adik atap rumah yang berbentuk segitiga. Dan manfaat lainnya. Contoh soal. Ibu merapikan baju dengan hanger. Panjang sisinya 13 cm, 13 cm, dan 20 cm. Berapa keliling hanger? Kita akan menjawab pertanyaannya. Hanger, ibu memiliki hanger. Kakak akan menggambar dulu ya adik-adik. Nah, ini hasil gambaran kakak ya adik-adik. Hanger tersebut 13 cm, 20 cm, dan 13 cm. Yang mana sisinya? Sisi 1, sisi 2, dan sisi ketiga. Keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, keliling hanger tersebut adalah sisi 13 ditambah sisi 20 ditambah sisi 13. 13 ditambah 20 sama dengan 33. Ditambah 13 sama dengan 46. Jadi keliling pada hanger yang digunakan ibu adalah 46 cm. Lingkaran. Kita masuk kepada pembahasan lingkaran ya adik-adik. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu disebut pusat lingkaran adik-adik. Kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Yuk kita cek penjelasan lingkaran. Nah, kakak punya banyak nih adik-adik contoh dari lingkaran. Kira-kira yang mana ya bentuk lingkaran? Ya, lingkarannya itu, ya ini adik-adik, permukaannya nih. Ini ya, lingkaran, sekumpulan titik-titik yang tidak ada sudut. Yang mana lingkarannya? Apakah ini? Tidak ya adik-adik, lingkarannya ini. Lalu ciri-ciri lingkaran apa-apa saja adik-adik? Ya, lingkaran tidak memiliki sudut dan lingkaran tidak memiliki ujung. Coba lihat, di mana ujungnya? Kalau segitiga tadi pada hanger memiliki titik sudut, yaitu ini adik-adik. Ada pembelokan ini adik-adik sudutnya, tetapi berbeda dengan lingkaran adik-adik. Lingkaran tidak memiliki sudut dan tidak memiliki ujung. Jadi dimanapun dia tetap satu, tidak ada ujungnya nih adik-adik. Nah, lalu bagaimana cara mencari keliling lingkaran? Ini merupakan contoh dari lingkaran. Yang mana sih titik pusat mereka? Titik pusat berada di tengah pada lingkaran ini adik-adik. Diameter itu yang mana sih kak? Nah, diameter itu yang ini adik-adik, yang kakak garis ini. Dia menghubungkan pada titik pusat. Mau kemanapun adik-adik menggarisnya, dari awal start ini hingga ke ujung dengan melewati titik pusat disebut diameter. Lalu jari-jari itu yang mana kan? Nah, jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke titik lain. Jari-jari dilambangkan dengan F, sedangkan diameter dilambangkan dengan D. Jadi jari-jari itu hanya satu garis saja adik-adik menghubungkan titik pusatnya, sedangkan diameter memiliki dua garis adik-adik. Dari ujung titik hingga ke ujung titik melintasi titik pusat. Gitu adik-adik. Dari lingkaran ya adik-adik. Sebelumnya kakak akan menjelaskan penjelasan dari mana datang tipan lingkaran. Untuk pembuktiannya kakak menggunakan penggaris, bungkus penggaris, spidol,
dan juga cangkir. Pada cangkir kakak berikan tanda ya adik-adik untuk mengukur cangkir tersebut. Ya, kakak mengukur lingkaran pada cangkir ini, membungkusnya untuk mengetahui berapa sih yang dibutuhkan untuk membungkus lingkaran ini. Nah, kakak sudah dapat hasilnya. Memberi tanda pada bungkus penggaris, kemudian kita ukur ya adik-adik. Nah, hasilnya 17,6. Selanjutnya kita hitung ya adik-adik diameter pada cangkir ini. Sudah dapat hasilnya? Ya, hasilnya 5,6. Nah, sudah dapat ya adik-adik keliling cangkir dengan menggunakan bungkus penggaris, kemudian diameter cangkir. Sudah kita dapat ya adik-adik dengan menggunakan penggaris 5,6 cm. Nah, lalu bagaimana? Coba kita bagikan untuk mengetahui pi-nya. Maka 17,6 dibagi 5,6, hasilnya adalah 3,14. Jadi pi pada lingkaran itu 3,14 ya adik-adik. Jadi rumusnya dari keliling cangkir atau keliling lingkaran dibagi dengan diameter cangkir atau diameter lingkaran. Sehingga pi pada lingkaran sudah ditetapkan yaitu 3,14. Dapatlah kita rumus pi sama dengan keliling dibagi dengan diameter. Untuk mencari keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Ini ya adik-adik rumus lingkaran. Kita masuk kepada contoh soal. Hitunglah keliling jam dinding pada gambar yang memiliki diameter 40 cm. Pada soal tadi diketahui jam dinding dengan diameter 40. Diameternya 40 cm. Masuk kepada jawaban, diketahui diameternya adalah 40 cm. Yang ditanya keliling jam dinding. Nah, keliling tadi yaitu pi dikali diameter. Pi sudah kita dapat ya adik-adik, tadi 3,14 dikali dengan diameternya adalah 40 cm. Maka hasilnya 125,6 cm. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kuis. Kuis kita ada 2 soal ya adik-adik. Yang pertama, kelilingnya adalah 4 kali sisi merupakan ciri-ciri bangun datar dari segitiga, persegi panjang, atau lingkaran. Yang manakah yang betul adik-adik? Kelilingnya 4 kali sisi. Ya, persegi. Jadi 4 kali sisi merupakan keliling dari persegi ya adik-adik. Soal yang kedua, kelilingnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang tambah lebar atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, merupakan ciri-ciri bangun datar dari segitiga, persegi panjang, atau lingkaran. Yang mana ya adik-adik? Ya, jawabannya adalah persegi panjang. Nah, masuk kepada rangkuman. Rangkuman kita pada pembelajaran hari ini adik-adik, yaitu rumus akhir yang kita dapat merupakan hasil akhir dari temuan dari bangun datar di sekitar kita ya adik-adik. Semua memiliki sifat dan manfaatnya masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tetap diingat ya adik-adik, rumus dari persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan tadi bermanfaat ya buat adik-adik di rumah. Kakak undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.
Sampai jumpa, salam sehat.